Shalom, shalom. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Kasih setianya selalu setia. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shout to the Lord, kita naikkan pujian ini. Mari siapkan hati kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya nama Yesus yang dimuliakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. My Jesus. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah ini dalam nama Bapa yang mengasihi kami dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus yang tidak ada tandingannya dan bandingannya. Curahkan kasih setiamu, keselamatanmu. Curahkan kebaikanmu yang tak terhingga, ya Tuhan. Curahkan kasih yang tak terbatas itu, ya Bapa. Dan curahkan pengajaran, bimbingan, dan penyertaan Roh Kudus. Agar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan
Dan kami boleh terus menyanyi, bersyukur, meninggikan nama-Mu, memberitakan kebesaran-Mu. Lewat ibadah seperti ini ya Tuhan, Kau berjanji mencurahkan berkat-berkat jasmani, rohani, materi. Sebab Kau datang bukan saja memberikan hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Nothing compares. Tiada yang bisa dibandingkan dengan apapun ya Tuhan kasih. Nothing compares to the promise I have. Lagi. Nothing compares to the promise I have. Lagi. Nothing compares to the promise I have. Yes, Lord. Diambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan duduk saudaraku, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih di long weekend ini. Kau memberi kami kesempatan, kekuatan, kesehatan, boleh hadir di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bukan karena hebat, gagah, pintar, ataupun apa yang kami punya ya Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu yang besar. Sebelum kami teruskan ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Entahkah lewat pikiran, hati, keinginan, perkataan, penglihatan, pendengaran, ataupun perbuatan kami. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, Kau yang memberi kami kekuatan untuk belajar taat melakukan firman. Kau berjanji ya Tuhan, kuasa darah-Mu bukan saja menyucikan kami, juga menyembuhkan dan memulihkan semua sakit penyakit. Di antara kami mungkin ada yang sakit, baik secara fisik, secara mental, secara rohani. Tuhan, Kau pulihkan satu persatu. Secara khusus pagi ini kami mengingat Ibu Nina Panginda yang ginjal dan livernya sakit. Saat ini dia sedang menahan sakit ya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, cabutlah kesakitannya, penderitaannya ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia, memulihkan secara sempurna. Kami doakan Michael Ngamba yang juga sedang sakit. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan dia, agar sejak muda dia sehat jasmani rohani, terus hidup melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga cita-citanya boleh berhasil. Kami ingin Bapak Selamat Tarigan, kami mengangkat namanya ke hadapan-Mu. Tuhan, kuatkan dia yang menjalani radiasi beberapa kali. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, beri kekuatan fisik, mental, rohani. Tambahkan dia iman untuk melihat kuasa-Mu dan kasih-Mu dan mengalami kesembuhan sehingga nama-Mu boleh diceritakan. Tolong juga Budi Sayogo yang menjalani kimo, belum selesai. Tuhan kasihani, beri dia kekuatan fisik, mental, rohani, daya tahan tubuh, nafsu makan dan istirahat yang baik, agar melalui proses ini dia juga disembuhkan oleh Tuhan. Masih banyak saudara-saudara lain yang lemah tubuh dan sakit, baik yang hadir di sini atau yang di rumah. Ya Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani. Pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu yang melampaui apapun, yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Atau persoalan-persoalan lain ya Tuhan. Penderitaan, kesusahan, stres yang berat, relasi keluarga, teman hidup, status, dan berbagai hal. Tuhan, kuasa-Mu
yang bekerja. Dalam setiap saudara-saudara kami yang berdoa diam-diam kepada Tuhan. Kami juga ingat Amerika, ya Tuhan, kasihani, beri kebangunan moral. Supaya sungguh-sungguh ada pertobatan dari liberal. Praktek-praktek yang tidak berkenan kepada Tuhan. Khususnya aborsi yang makin meningkat, Tuhan kasihani. Biar Amerika tidak dilenyapkan oleh murka-Mu. Kasihani Turki dan Suriah. Sampai hari ini lebih 43.000 yang mati dan masih banyak yang masih dicari. Tuhan kasihani negeri itu. Dalam perang saudara, perang sipil. Beri pertobatan juga agar tidak sampai lenyap oleh murka. Juga kami semua yang tidak mengalami penderitaan berat seperti itu, sadarkan kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu membalut, melindungi, memelihara kami. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba ya Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba ya Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah berkuasa, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata amin. Mari kita naikkan pujian Tiada Terukur. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh,
kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, sia-sialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan ucapan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya, telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai kesalahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah selesai bagiku, maka kebenaran yang akan dikatakan dan dinyatakan Oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari-hari, tapi bukan hanya kepadamu, melainkan juga kepada semua orang yang beriman kedatangannya. Kita akan teruskan pujian kita. Sungguh nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan, seindah pelangi. Allah yang berkata
Saudara masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang berkuasa, hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disayang, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang berkuasa. Dan sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan janganlah goyah.
pasti bertindak menolongku. Dia akan pasti bertindak menolongku. Yes Lord. Dia akan pasti bertindak menolongku. Sebelum kita menaikkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kau yang selalu kuandalkan, hanya nama Yesus yang akan mengandalkan di setiap pergumulan dan persoalan kita. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merencanakan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu yang nyata bagiku. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku mendengar mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Yes Lord. Mujizat pasti terjadi. Yes Lord. Itu keyakinan kami ya Tuhan. Bukan hanya sekedar lewat pujian bibir mulut kami menyanyikan. Tapi iman kami yakin Tuhan Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau yang bangkit dari kematian, Kau maha hidup, maha baik, maha memelihara, maha setia. Kami yakin Tuhan dulu Kau melakukan mujizat, hari ini juga bisa. Mampu dan Kau mau ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh mentaati firman, Kau berjanji, barang siapa yang tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, pasti semua yang kami minta Tuhan akan genapkan. Dengar doa kami ya Tuhan. Setiap pribadi yang datang dengan berbagai pergumulan, mendapatkan jawaban dari firman-Mu. Firman-Mu yang lebih dulu berbicara kepada hamba-Mu, kini ya Tuhan berbicara kepada setiap pribadi yang mendengarkan. Oh Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan firman-Mu dalam kebutuhan kami masing-masing, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Serial khotbah kita dari kitab Daniel, dan kita memasuki Daniel pasal 7 ayat kelima, 1 ayat saja. Tema kita adalah beruang pelahap tulang rusuk. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari Daniel 7 ayat kelima. Itu gambar beruang bagus banget. Itu beruang beneran apa sih? Oh, ada di air dia ya. 1, 2, 3. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya,
Ayo, makanlah daging banyak-banyak. Suatu kali ada seekor singa yang sok sombong dan sok jago di sebuah hutan karena dia raja hutan. Lalu dia berjalan-jalan bertemu dengan beberapa ekor monyet. Dan singa itu berkata, "Hei monyet-monyet jelek, siapa binatang yang paling berkuasa di hutan ini? Yang paling kuat?" Oh, monyet-monyet ketakutan dan mengatakan, "Pastilah tuanku Raja Singa." Dia senyum-senyum dengan wajah sombong. Dia melompat masuk lagi ke lebih dalam hutan dan melihat beberapa ekor serigala di sana. Dan dia berkata, "Hei serigala-serigala licik dan jahat, siapa binatang paling kuat dan paling gagah di hutan ini?" Oh, serigala ketakutan juga dan berkata, "Pastilah engkau ya raja hutan, singa yang hebat." Wah, dia makin senang ya. Angkat kepala, jalan-jalan lagi, bertemu seekor gajah yang besar. Dan singa berkata, "Hei gajah jelek, hidung panjang, badan gendut, siapa binatang yang paling gagah dan kuat di hutan ini?" Gajah diam-diam saja, lihat pun enggak. Singa kesel dan dia berkata, "Hei gajah goblok, coba jawab, siapa binatang yang paling kuat dan gagah di..." Belum selesai ngomong, gajah menabrak dia. Singa jatuh, dia injek-injek singa itu. Kemudian singanya ngomong, "Gajah, kalau kamu belum tahu jawabnya, jangan marah gitu dong." Ini cerita humor saja. Sekuat apapun kamu, segagah apapun kamu, sepintar apapun kamu, sekuasa apapun kamu, ingat, ada yang lebih berkuasa. Ada yang lebih hebat. Kalau saudara membaca Daniel pasal 7 dari ayat 1 sampai 4 yang sudah kita pelajari, kita sama-sama sudah belajar, itu Daniel melihat binatang pertama yang muncul ke permukaan itu adalah singa yang bersayap Raja Wali. Masih ingat? Siapa dia? Daniel menjelaskan itu dalam sejarah adalah Babel yang kuat. Dengan Nebukadnezar, raja yang sukses dan gemilang. Dia pernah sok melawan Tuhan, menentang Tuhan. Lalu Tuhan izinkan dia sakit seperti binatang. Dia bertobat, kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Namun Nebukadnezar lupa diri. Dia lupa dulu dia siapa. Dan kemudian kita tahu Babel dia serahkan kepada anaknya Nabonidus yang lari ke Mesir. Dan kemudian Babel dipegang Belsasar. Disitulah bencana terjadi. Ketika manusia sombong dan lupa diri, Tuhan mengizinkan bencana. Dan hari ini kita baca ayat kelima, Tuhan izinkan muncul binatang kedua, yaitu beruang. Beruang pelahap tulang rusuk. Itu yang mau kita pelajari pada pagi ini. Ya, siapa dia dan bagaimana makna daripada beruang pelahap rusuk ini. Di situ dikatakan ayat 5, ya, binatang kedua ini rupanya seperti seekor beruang. Beruang itu simbol kekuatan, kegagahan, kebuasan, dan sangat-sangat ditakuti. Boleh dibilang mirip-mirip dengan singa. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, misalnya Hosea, Amsal, itu muncul istilah singa dan beruang, simbol kekuatan yang besar. Nah, beruang itu dikatakan berdiri pada sisinya yang sebelah. Apa maksudnya? Berdiri pada sisi sebelah itu adalah sebuah posisi ingin maju. Posisi ingin menyerang musuh. Menunjukkan bahwa beruang ini siap-siap melakukan
penyerangan, sebuah simbolik dari kerajaan besar yang kuat, yang gagah, yang sangat agresif, yang siap menyerang atau ekspansi mengembangkan kerajaannya. Nah, menurut sejarah, kerajaan besar yang kuat dan agresif, yang gagah perkasa, yang mampu menaklukkan singa atau Babel itu disebut dengan kerajaan Media Persia. Media Persia, kita tahu bahwa di bawah Belsasar itulah kerajaan Babel kemudian ditaklukkan dan dilenyapkan dari permukaan bumi. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada satu orang, dia cerita tentang papanya. Papanya itu adalah seorang pengajar, tanda kutip dosen yang mengajar di bidang bisnis. Tapi pengajarnya unik, dia diutus mengajar di penjara. Jadi para narapidana yang di penjara itu dikasih pelajaran juga, ya, studi bisnis. Nah, pada hari pertama atau malam pertama si dosen ini mengajar, dia menceritakan soal banking, perbankan. Dan malam hari itu dia jelaskan bahwa bank-bank itu di mana-mana memakai mesin ATM. Nah, sampai pada pelajaran mesin ATM ini, dia katakan bahwa pada umumnya hampir semua bank itu, ATM-nya itu pada umumnya mungkin 90% itu hanya diisi dengan uang yang terbatas, yaitu kira-kira $1.500 di tiap mesin. Waktu dia bilang itu, seorang narapidana dari belakang diangkat tangan. Dia katakan, "Pak dosen, bukan saya mau mengkritik atau menghakimi kamu, tapi terus terang, ya, beberapa mesin ATM yang saya rampok itu isinya 3.000, 5.000 dan selalu lebih besar. Jadi saya nggak yakin kalau cuma 1.500 dia bilang, yang saya dapat itu selalu lebih." Makanya dia di penjara. Apa yang saya mau bilang dengan cerita ini, saudara? Teori dan praktek itu seringkali berbeda. Ada sebagian orang teorinya hebat, ya, pengetahuannya luar biasa otaknya, tapi prakteknya nol, ya, keliru. Ada sebagian orang prakteknya oke, tapi gak punya pengetahuan, gak punya teori. Itu juga akibatnya adalah keliru dan salah dan terpeleset. Yang paling bagus adalah teori dan prakteknya harus sama, saudara. Ini yang terjadi pada Nebukadnezar. Dia tahu Allah itu Maha Tinggi, dia tahu di otaknya. Dia tahu Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang dipercaya Daniel itu yang menyembuhkan dia, mengembalikan posisinya sebagai raja di Babel. Tapi dalam prakteknya dia gagal menurunkan iman, kepercayaan, pengetahuan, pengenalan dia terhadap Tuhan kepada anaknya dan cucunya Belsasar. Dia tidak sungguh-sungguh mendidik anak, cucu dan keturunannya untuk mengenal Allah Sang Pencipta itu. Di situ titik jatuhnya Nebukadnezar, sehingga ketika Belsasar menggantikan posisinya, dia menjadi Raja Babel yang paling mengerikan dalam hal menentang Tuhan dan melawan Tuhan dan menajiskan peralatan kudus milik Tuhan. Dan kita tahu di bawah Belsasar itulah Babel ditaklukkan, dihancurkan, dikalahkan, dan dilenyapkan. Saudara, saya tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan akan memberimu hidup di muka bumi ini. Termasuk aku pun tidak tahu berapa lagi waktu yang Tuhan izinkan ada di muka bumi ini. Tapi jika engkau memiliki keluarga, anak, cucu, saudara, famili, ingat, kita yang sudah menerima cinta kasih Tuhan itu wajib dan harus bisa mendidik dan mengajar dan membagikan iman Kristen yang sejati kepada keturunan, kepada teman, kepada famili, kepada keluarga. Semua kerajaan, kekuasaan, kehebatan di muka bumi ini terbatas
Jika engkau tidak hidup dalam takut Tuhan dan memelihara firman Tuhan, suatu hari akan dilenyapkan dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Turki dan Suriah itu news terakhir lebih 34.000 sudah mati. Belum lagi yang lain yang belum ketemu. Dua negara yang perang sipil dan melawan Tuhan. Saya tidak seberani beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kedua negara itu akan dilenyapkan dari muka bumi. Tapi firman Tuhan mengatakan, negara mana, pemimpin mana yang sungguh-sungguh berani melawan Tuhan dan firman-Nya, suatu hari akan dilenyapkan dari bumi. Termasuk Amerika, saudara. Kalau di sini pembantaian bayi dalam aborsi makin lama makin banyak, makin lama dan makin banyak. Dan banyak praktek-praktek lain yang melawan Tuhan dari kaum liberal. Ingat, kekristenan di sini lebih kurang 65% yang ngaku, tapi kurang dari setengahnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan memegang firman Tuhan. Kalau liberalisme makin menjadi, kemungkinan besar Amerika pun akan dilenyapkan. Saudara, dalam Alkitab, ya, semua pelajaran atau semua isi firman tentang nubuat akhir zaman, gak ada nama Amerika. Jadi kemungkinan besar 7 tahun perang Harmagedon sebelum Kristus datang mengalahkan antikristus, kemungkinan besar Amerika sudah tidak ada di bumi ini, kalau tidak sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini peringatan yang sangat keras bagi kita semua, ya. Itu sebabnya tadi di ayat pembimbing kita baca doa Musa. Oh Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari, menjalani hari-hari ini dengan bijaksana, supaya kami tidak terpleset, tidak jatuh, dan waktu kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia. Beri bijaksana, ya Tuhan. Kemudian Rasul Paulus dengan konsep yang sama menuliskan Efesus pasal 5, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jahat di situ adalah menuju kepada iblis, bukan keadaan yang jahat. Memang keadaan yang jahat, tapi yang membuat keadaan dan situasi jahat itu adalah si jahat sendiri, yaitu iblis yang merajalela, yang terus akan berjuang. Ini hebatnya iblis. Sebelum dilenyapkan Kristus, dia pantang putus asa. Dia optimis akan mencari lebih banyak mangsa untuk bisa dibawa ke dalam kebinasaan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, pergunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada, supaya kamu tidak sia-sia. Tetapi waktu yang Tuhan berikan itu bernilai kekal. Saudara, survei ya, yang dilakukan oleh Kompas atau yang dilaporkan oleh Kompas, ya, melaporkan bahwa CEO-nya Facebook, siapa? Mark Zuckerberg, melaporkan bahwa waktu yang dihabiskan manusia untuk membuka Facebook, Instagram, dan Messenger, plus WA yang juga diambil alih, itu setiap hari rata-rata, saudara, 50 sampai 60 menit. Izinkan saya tanya, berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari lihat Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, dan medsos lainnya? Berapa waktu yang kamu habiskan? Dan dia bilang jumlah pengguna FB hari ini lebih dari 1,75 miliar manusia. Instagram mencapai 500 juta, Messenger mencapai 950 juta, dan WA lebih 1 miliar. Begitu banyak manusia di bumi ini. Tiap hari menghabiskan 50 sampai 60 menit di handphonenya atau di, jangan-jangan di Indonesia lebih banyak. Sudah ada yang lebih sejam nggak coba? Nggak berani ngaku. Jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Berapa yang kamu habiskan?
Nah, dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan untuk relasi sosial, relasi suami istri, orang tua, anak, teman, ya, berbicara relasi sosial, itu lebih rendah karena setiap orang hanya memakai 40-50 menit rata-rata untuk relasi sosial. Sudah pakai berapa menit? Nah, ini baru relasi dengan teknologi paling tinggi, manusia baru lebih kurang dikit lagi. Nah, sekarang saya tanya, dengan Tuhan makin kurang lagi nggak? Berapa waktu yang kau habiskan ketika Tuhan kasih setiap hari, setiap malam? Sehari semalam 24 jam. Berapa waktu yang kamu habiskan untuk hal-hal yang bersifat spiritual, yang bernilai kekal? Entahkah doa, entahkah baca firman, entahkah saudara beribadah, entahkah saudara mengabarkan Injil, entah saudara bercerita tentang kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Mari kita berpikir baik-baik. Ya. Tuhan, hidupku gak balance nih, untuk hanya 10 menit. Renungan pagi kadang-kadang 10 menit lebih dikit nih, Pak Ruben kepanjangan, mati no. Jangan-jangan nyalano juga nggak ada. Mana bisa mati no. Tapi kalau udah di depan Facebook, semua face dilihat. Before Facebook, face the book. 1, 2, 3. Face the book. Lihat dari the book of books, Alkitab. Before your Facebook. Di dunia ini ada 4 jenis manusia. Seringkali saya share soal ini, soal kesempatan dan waktu. Ada 4 jenis manusia dalam hal waktu, ya, memakai waktu. Orang yang bodoh membuang kesempatan. Soal kesempatan tadi yang dikatakan. Orang yang biasa menunggu kesempatan. Orang yang cerdas memakai kesempatan. Orang yang bijaksana menciptakan kesempatan. Nah, saudara jenis keberapa? Supaya gampang dimengerti, saya suka pakai ilustrasi kantong persembahan. Sebab kantong persembahan itu saya sebut dengan kantong kesempatan. Karena kesempatan kantong itu di depan saudara paling kurang dari 5 detik. Lu enggak? Coba nanti saudara lihat kalau pas persembahan. Berapa detik kantong itu ditodongkan ke hadapanmu. Kantong kesempatan. Less than 5 detik. Nah, orang bodoh membuang kesempatan. Jadi kalau yang WL nanti bilang, mari saudara kita mempersembahkan yang terbaik. Kadang-kadang aku gak ngerti maksudnya. Terbaik maksudnya uang 100. Mari saudara kita mempersembahkan yang terbaik. Mungkin maksudnya, keluarkanlah semua cashmu. Saudara buka dompet, saudara lihat, wah, uang gede semua. Saudara senggol teman, pinjam $1 dong. Lalu temen bilang, gua juga gak punya uang kecil. Nah itu kantongan jalan tuh ke depan saudara. Pas saudara gak mau, gak siap kan, karena gak mau keluarin yang gede kan. Jadi saudara pura-pura seperti orang melihat ke atas, kantong lewat, dia cuma bilang, Tuhan, aku ingat lagu Tuhan. Lagu apa itu? Ku tak membawa apapun juga. Lewat, ya kan? Kantong lewat kan? Kalau kamu gak kasih kan lewat kan? Nah ini yang membuang kesempatan, lewat. Udah lewat, saudara bilang, Tuhan sorry ya, aku gak siap-siap dengan baik. Minggu depan pastilah Tuhan, ya, aku persembahan yang baik, persiapan. Saudara pulang, ya, diajak teman makan, wah enak babi panggang, kepiting, udang, minum bir, wah dapat durian lagi, ya kan?
Hari Rebo, stroke. Minggu depan habis kesempatan. Ya nggak ada kesempatan dulu saya. Jadi saya nggak tahu orang yang buang kesempatan bisa aja udah nggak balik lagi. Itu orang yang bodoh, membuang. Nah, jenis kedua orang biasa nunggu kesempatan. Dia di rumah udah siap. Nanti ke agensi gue udah siapin nih uang persembahan nih. Ya, gue akan kasih nih, misalnya $50, $20, dia udah siapin. Nah, yang nodorin kantong ini ngantuk kemarin begadang. Jadi pas dia yang udah siap-siap dilewatin. Dia udah siap-siap, jadi dia berdoa, Tuhan, bukan salah saya. Ini salah pengenalan pokoknya. Jadi dia nunggu, ternyata dilewatin. Ya udah, bukan salah saya. Ya udah Tuhan, ini berkat lah. Tadi $50 mau persembahan, sekarang bisa makan-makan lah. Nah, dia join temennya makan dulu kan. Sudah bisa bikin cerita sendiri. Orang biasa itu menunggu, pasif. Nah kalau orang cerdas, dia pakai kesempatan. Asernya ngantuk, dia bilang, hei sini. Nah kan, sini kok belum. Jadi kasih. Jadi dia pakai kesempatan, itu orang yang cerdas. Tapi kalau orang bijak, dia ciptakan kesempatan. Tuhan, heran, saya ke gereja lain kantongnya 5, kok cuma 1 di sini. Ya, jadi dia tanya, ada kantong lain nggak? Ada persembahan apa lagi di sini selain regular? Oh ada mission. Ada apa lagi? Pembangunan. Jadi dia ciptakan sebanyak mungkin. Kok cuma 5? Ada 7 kan? Nah, dia ciptakan sebanyak mungkin. Kesempatan itu orang yang bijaksana. Nah, saudara mau jadi orang yang mana coba? Ini contoh. Kalau Tuhan masih memberimu kesempatan, mari saudara, kita ciptakan momen-momen itu. Kesempatan-kesempatan di dalam sejarah hidupmu yang Tuhan izinkan secara kronologis. Kamu bikin kairos, kesempatan untuk menghasilkan nilai-nilai kekal. Amin. Makan durian sama bantu, misalnya persembahan diakonia, mana yang kekal? Saudara tahu lah, gak usah tanya lagi lah. Apapun yang kita lakukan untuk kerajaan Tuhan dan kebenarannya dalam konteks itu bernilai kekal. Amin. Kita lihat selanjutnya. Nah selanjutnya dikatakan tentang beruang tersebut ada 3 tulang rusuk dalam mulutnya. 3 tulang rusuk di dalam mulutnya, di antara giginya masih menggigit. Itu yang dilihat oleh Daniel. Artinya kerajaan yang besar ini, Media Persia ini, yang sangat agresif itu, dia mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan lain sekaligus. 3 kerajaan besar dilahapnya dan ditelan oleh dia secara bersamaan. Saudara, dalam sejarah Media Persia itu berhasil menaklukkan kerajaan Babel, kerajaan Mesir, dan kerajaan Lydia. 3 kerajaan besar dilahap sekaligus. Hebat ya. Dan dikatakan ada suara yang mengatakan kepadanya, ayo makan daging banyak-banyak. Nah pertanyaannya, siapa suara itu? Suara dari mana yang menyuruh dia makan daging sebanyak-banyaknya? Yang pasti suara itu harus lebih kuat, lebih berkuasa, lebih hebat dari Media Persia dan raja-raja. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Allah yang Maha Tinggi? Sebab seluruh kerajaan di muka bumi ini adalah di bawah Allah yang Maha Tinggi. Jadi Tuhan mengizinkan Media Persia, kerajaan yang besar pada zaman itu, untuk mengalahkan 3 kerajaan besar sekaligus. Kalau bukan diizinkan Tuhan, tidak akan berhasil. Jadi saudara, apapun yang ada di muka bumi ini, kekuasaan, kesempatan, kemampuan dari manusia sehebat apapun, sepintar apapun, ingat itu adalah pemberian dari Tuhan.
Itu adalah kemurahan dari Tuhan. 100% diizinkan Tuhan terjadi di muka bumi ini. Sebab itu kita tidak boleh sombong. Siapapun nggak boleh sombong, walaupun kamu bisa sukses, ya, berhasil dalam semua aspek. Ingat, semua kemegahan, kesuksesan, kegemilangan, pengetahuan, pengalaman, dan apapun yang punya manusia datang dari Tuhan. Tahun 1920-an, di Amerika itu ada sekelompok orang kaya yang sangat hebat, ya, sangat terkenal, tersohor pada zaman itu. Beberapa orang kaya, kenapa? Saking terkenalnya dan mereka kagum dan bangga. Mereka mengatakan kekayaan mereka itu jumlahnya itu ya lebih besar, melampaui Departemen Keuangan Amerika Serikat. Hebat ya. Hanya beberapa orang kaya, nggak sampai 10 orang. Uang mereka itu melampaui uang negara. Hebat ya. Lalu mereka mengadakan konferensi, ya, konferensi di Hotel Edgewater Beach di Chicago. Undang wartawan-wartawan, ya, undang anak-anak muda dan pebisnis lainnya untuk hadir dalam konferensi itu. Dan kesimpulan adalah teladani orang-orang kaya itu dalam hidupnya dan bisnisnya, maka kamu akan sukses di masa depan. 30 tahun kemudian, 1950-an, apa yang terjadi dengan akhir hidup orang-orang kaya itu? Charles Schwab, bos tertinggi dari perusahaan baja terbesar, dia hidup penuh dengan hutang khususnya 5 tahun terakhir, dan dia mati tanpa memiliki apa-apa. Albert Ford, anggota kabinet dari presiden, dia harus minta pengampunan supaya dia boleh keluar dari penjara dan bisa mati di rumah. Jadi dia masuk penjara. Jesse Livermore, beruang terbesar di Wall Street, mati bunuh diri. Leon Fraser, pimpinan Bank of International Settlement, juga mati bunuh diri. Dan satu lagi, Ivan Kruger, pimpinan dari perusahaan monopoli terbesar di dunia waktu itu, dia juga mati bunuh diri. Saudaraku, benarkah bahwa uang dapat memberikan kesuksesan yang sejati? Jawabannya tidak, absolut tidak. Uang bukan ukuran sukses yang sejati. Uang tidak memberikan kesuksesan yang sejati. Ini contohnya. Mereka sudah belajar bagaimana mencari dan mengejar dan mengumpulkan uang, tapi akhir hidup mereka sangat-sangat mengenaskan dan menyedihkan. Ingat, ukuran sukses bukan uang atau harta, tetapi sebuah kesadaran bahwa apa yang kita miliki hari ini, apapun itu, datangnya dari Tuhan, dan kita harus bisa mengelola dengan baik dan benar. Itu sukses. Permisi tanya, apakah saudara senantiasa sadar bahwa segala sesuatu yang ada padamu adalah titipan Tuhan, karunia Tuhan, pinjaman dari Tuhan? Dengan kata lain, kita semua hutang satu dengan yang lain. Kalau saudara sudah percaya Kristus, saudara hutang Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dan kita hutang sama Tuhan, bukan saja hutang pengampunan dari Kristus, tapi juga hutang untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan di muka bumi ini. Kalau you dipercayakan 5, hasilkanlah 5. Kalau you dipercayakan 2, hasilkanlah 2. Jangan menyimpan karuniamu, jangan menanam, tapi pakai dengan sadar bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan menuntut tanggung jawab. Jadi Tuhan tidak hanya memberi, lalu silakan habisin foya-foya. No, ketika Tuhan memberi kamu, dia tuntut tanggung jawab. Itu sebabnya tadi kita baca dalam bacaan bertanggapan 2 Timotius 4, konteksnya adalah penghakiman terakhir. Paulus mengatakan di hadapan Tuhan yang akan datang sebagai hakim segala hakim. Ya.
beritakan Injil, layani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia-Mu. Dan di ayat 7 indah sekali, Rasul Paulus menyanyikan lagu kemenangan dia. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini artinya dia menang atas semua cobaan dan ujian. Aku telah memelihara iman, artinya dia setia kepada Tuhan Yesus sampai nafas terakhir. Aku telah mencapai garis akhir, artinya dia sudah menyelesaikan tugas pelayanan dia sampai nafas penghabisan. Oh, saya rindu, saya dan saudara kita semua rindu, bukan? Bahwa kalau kita menghembuskan nafas terakhir, kita bisa menyanyikan lagu ini. Ini yang disebut dengan finishing well. Mengakhiri hidupmu dengan baik dan benar, itu sukses yang sejati. Ya. Rindukah saudara mendapatkan sukses yang sejati? Ya. Yang baik dan benar, bertanggung jawab terhadap apa yang dititipkan Tuhan. Amin. Amin. Semangat sedikit. Pada zaman Orde Baru, zaman lama dulu, Presiden Soeharto yang memerintah lebih 32 tahun. Orang-orang Tionghoa diwajibkan ganti nama. Itu sebabnya saudara banyak yang ganti nama, ya kan? Yang farmnya Lim jadi Limbong, yang farmnya Tan jadi Tando Wijaya, ya kan? Yang farmnya Wi jadi Widodo, ya kan? Nah, ada seorang bapak orang Tionghoa juga, dia mau ganti namanya di catatan sipil. Nah, dia bingung, dia nggak ngerti, Indonesianya terbatas, mau ganti nama apa, dia bingung mau isi apa. Lalu dia tanya lah sama petugas catatan sipil, Pak, saya mau ganti nama apa, Bapak ada usulan nggak? Si petugas imigrasi lihat ini, cek, dia bilang, kamu cocok kalau dikasih nama Kasnowo. Kasnowo itu artinya apa, Pak? Artinya bekas Cino jadi cowok. Oh gitu ya Pak, ya udah terima kasih ya. Lalu dia pergi nulis-nulis 10 menit, dia balik lagi ke counter, dia serahkan formnya, petugas baca namanya, dia tulis Kasnowo Diponegoro. Lalu petugasnya tanya, loh kenapa tambah Diponegoro? Maksudnya bekas Cino jadi Jowo dipokso sama Negoro. Jadi dia merasa dia ganti nama itu terpaksa dan dipaksa. Jadi hatinya tidak senang, gak rela. Ya. Bahasa Sodongnya bilang bokangguan. Gak rela ini, Kasnowo dia tambahin Diponegoro. Saudara, sesuatu yang dipaksa dan terpaksa itu gak ada sukacitanya, gak ada nilainya. Ya. Saya harap hari ini saudara dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan terpaksa, jangan dipaksa. 1, 2, 3. Jangan terpaksa, tapi sukarela. Sungguh-sungguh katakan, Tuhan, kau lebih dulu mengasihi aku dan melayaniku. Aku pun mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Kita doa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami masing-masing, supaya kami belajar dari sejarah, belajar dari firman Tuhan, belajar mempertanggungjawabkan semua karunia yang Tuhan titipkan, belajar bersyukur ketika tinggi hati datang menggerogot kami. Ajar kami mematahkannya dengan mengingat cinta kasih-Mu di Kalvari. Ketika kami lupa diri, Tuhan ingatkan kami, semua yang ada pada kami hanyalah pinjaman yang suatu hari kami harus bertanggung jawab penuh. Berdoa, bersyukur, meminta berkat dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Kita harus Dan damai yang menyapa
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan dari sorga, hikmat dari sorga, dan semua berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai engkau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin.